Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Nurse Fiora Ladesvita selaku dosen pengampu mata kuliah patofisiologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvira Damayanti dengan NIM 2110701061 dari Prodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan asam dan basa. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama konsep asam basa, yang kedua mekanisme keseimbangannya, selanjutnya perubahan keseimbangan asam basa, asidosis dan alkalosis. Slide selanjutnya adalah menjelaskan tentang konsep asam basa. Pendahuluan. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan sifat asam basa, larutan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda, sehingga dapat kita bisa menentukan sifat suatu larutan. Sifat asam basa, suatu larutan juga dapat ditentukan dengan mengukur pH-nya. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Larutan bisa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan larutan netral memiliki pH 7. pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator pH atau dengan pH meter. Menurut penjelasan tersebut menjelaskan tentang keseimbangan asam basa serta berbagai macam faktor atau hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa merupakan hal yang penting bagi tubuh karena dapat mempengaruhi fungsi organ vital. Gangguan keseimbangan asam basa yang berat dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh 2 sistem, yakni organ paru dan ginjal. Slide selanjutnya menjelaskan tentang mekanisme keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh 2 sistem organ, yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan ekskresi atau CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Ada 5 prinsip yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama, istilah asidosis mengacu pada kondisi pH lebih besar 7,45. Yang kedua, CO2 atau karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 juga merupakan komponen respiratorik, normalnya adalah 40 mmHg. Yang ketiga, HCO3 atau bikarbonat berperan sebagai komponen asam basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mg/L. Yang keempat, asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Yang terakhir, yang kelima, alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Slide selanjutnya menjelaskan tentang pengaturan atau perubahan keseimbangan asam basa. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contoh, untuk mencapai homeostatis harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen.
dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Dan seperti pada ion-ion lain, ginjal memainkan peranan kunci dalam pengaturan ion hidrogen. Dalam hal ini, berbagai mekanisme yang turut membantu mengatur konsentrasi ion hidrogen dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi ion hidrogen, ginjal, dan reabsorpsi, produksi, dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam basa dalam berbagai cairan tubuh. Selanjutnya, pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstitial sekitar 7,35. Akibat jumlah ekstra karbon dioksida atau CO2 yang dibebaskan dari jaringan untuk membentuk H2CO3. Karena pH normal darah arteri 7,4, seseorang diperkirakan mengalami asidosis saat pH turun di bawah nilai ini, dan mengalami alkalosis saat pH meningkat di atas 7,4. Batas rendah pH di mana seseorang dapat hidup lebih dari beberapa jam adalah sekitar 6,8, dan batas atas adalah sekitar 8,0 pH intraseluler, biasanya lebih rendah dari pH plasma karena metabolisme sel menghasilkan asam, terutama H2CO3. Bergantung pada jenis sel, pH cairan intraseluler diperkirakan berkisar antara 6,0 dan 7,4. Hipoksia jaringan dan aliran darah yang buruk ke jaringan dapat menyebabkan pengumpulan asam, dan itu dapat menurunkan pH intraseluler. pH urin dapat berkisar 4,5 sampai 8,0 bergantung pada status asam basa cairan ekstraseluler. Slide selanjutnya menjelaskan tentang asidosis dan alkalosis. Berikutnya, asidosis dan alkalosis dibagi masing-masing menjadi dua bagian. Yang pertama, asidosis respiratorik. Selanjutnya, penjelasan tentang asidosis respiratorik. Apa sih asidosis respiratorik itu? Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernafasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernafasan, sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Asidosis metabolik. Apa sih asidosis metabolik itu? Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat, sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Tetapi kedua mekanisme tersebut bisa terlampaui jika tubuh terus-menerus menghasilkan terlalu banyak asam, sehingga terjadi asidosis berat dan berakhir dengan keadaan koma. Selanjutnya, penjelasan tentang alkalosis respiratorik. Apa sih alkalosis respiratorik itu? Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis respiratorik
dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaannya makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Selanjutnya, penjelasan tentang alkalosis metabolik. Apa sih alkalosis metabolik itu? Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Pada kasus yang jarang, alkalosis metabolik terjadi pada seseorang yang mengkonsumsi terlalu banyak basa dari bahan-bahan seperti soda bikarbonat. Selain itu, alkalosis metabolik yang dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak, mempengaruhi kemampuan ginjal dalam mengendalikan keseimbangan asam basah darah. Kesimpulannya adalah keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan keseimbangan, asam pada tingkat molekular umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ dan ion OH- yang sangat rendah. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Terdapat dua kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis atau alkalosis. Asidosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung asam atau terlalu sedikit mengandung basa dan sering menyebabkan menurunnya pH darah. Alkalosis adalah suatu keadaan pada saat darah terlalu banyak mengandung basa atau terlalu sedikit mengandung asam. Kelompokan menjadi metabolik atau respiratorik tergantung kepada penyebab utamanya. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam atau basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kelainan pernafasan. Berikut adalah daftar pustaka yang dimana sebagai acuan saya dalam membuat materi presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.